Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore Pak. Sebelum memulai mengaji di sore hari ini, alangkah baiknya kita mulai berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Baik teman-teman, di sore hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang ketiga. Dan teman-teman ada yang tahu rukun iman yang ketiga? Saya tahu Pak. Ya, silakan Mas. Iman kepada kitabullah Pak. Oh ya, bagus. Ya, dari rukun yang ketiga ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu sendiri itu ada 4 macam. Yang pertama kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Akan tetapi kitab-kitab sebelum Al-Quran itu banyak perubahan, sehingga Al-Quran yang diturunkan kepada kita yang diumat Nabi Muhammad itu adalah turunan yang sudah sempurna. Maksudnya kitab-kitab penyempurna dari banyaknya perubahan kitab-kitab yang sebelumnya. Baik, sebelum melanjutkan, saya minta kepada kalian buka Al-Quran surat Al-Anfal ayat 1 dan 2. Kita menyanyi bareng-bareng. Baik Pak. Mau nanya Pak, kalau Ya. pakai HP tidak apa-apa? Oh iya, tidak apa-apa, soalnya saya juga lupa bawa Al-Quran. Terima kasih Pak. Ya. Baik, bisa dimulai dari perwakilan teman-temannya dulu. Dari Alhamdulillah dulu. Yes, Mas Jaya bisa memimpin? Bisa Pak. Ya, silakan maju ke depan, Mas. Yang lain bisa mengikuti Mas Jaya ya? Ya. Ya, Mas, silakan dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. Baik, terima kasih Mas Jaya. Bisa langsung kembali ke tempat. Selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang tahu dari makna ayat Quran surat Al-Anfal ayat 1 sampai 2. Yang lain? Ayo Mas, yang depan bisa? Artinya Iya. kalau artinya pertama yaitu mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah antara rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Sudah Pak? Dan ayat kedua bisa dibaca sama yang lain. Saya Pak. Yang lain aja Mas, soalnya tadi sudah diwakilkan untuk pembacaan ayatnya. Saya. Ya, silakan Mas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah berbaca hatinya dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertakwa. Wah, baik, terima kasih. Baik, untuk Al-Anfal itu sendiri itu artinya adalah sejarah. Secara bahasa kata Al-Anfal dapat diartikan sebagai harta rampasan. Inna
innamal mu'minina alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah menjelaskan bahwa orang mukmin adalah mereka yang memiliki sifat-sifat tersebut dalam ayat ini, yakni apabila disebutkan nama Allah maka bergetarlah hatinya. Hal ini karena ingat akan keagungan dan kekuasaannya Allah. Bergetar hati merupakan perumpamaan dari rasa takut yang timbul karena ketakutan tak dapat memenuhi tugas-tugas yang Allah berikan kepada kita. Selain itu, timbul perasaan sangat berdosa jika kita melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan hati bergetar ini juga timbul dalam jiwanya saat mengingat betapa besarnya nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita setiap hari. Dari mulai kita bernafas sampai kita tertidur lagi di area yang yang kedua adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah kuat iman dan mereka. Hal tersebut terjadi karena ayat-ayat itu mengandung dalil yang kuat, bisa mempengaruhi jiwanya sedemikian rupa sehingga membuat mereka bertambah yakin serta dapat memahami kandungan isinya. Bahkan ayat ini dapat membuat seorang tergerak untuk melakukan perintah yang tergantung dari tersebut. Selain itu, semakin mendalam juga rasa tunduk terhadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bidun wa sab'una su'batan. A'laha syahadat an la ilaha illallah wa adna imatatul huda anit tariq." Iman itu lebih dari 70 cabang. Yang tertinggi adalah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Riwayat Al-Bukhari dari Muslim dari Abu Hurairah. Yang ketiga, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berserah diri kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih tepatnya adalah menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah dalam menghadapi permasalahan itu. Kita berusaha, namun kita harus juga bertawakal kepada Allah. Mungkin hanya itu materi di sore hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran ini, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati di mana? Baik, saya akhiri pelajaran di sore hari ini. Sekian, apabila ada kesalahan saya minta maaf.